bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, di hari Jumat pekan pertama masa Paskah kita, bacaan Injil hari ini mempertemukan kita dengan Yesus yang menampakkan diri ketiga kalinya kepada para murid. Dan kali ini Yesus menampakkan diri di tepi danau. Dan kalau kita memperhatikan bacaan Injil hari ini, tentu kita akan teringat dengan kisah panggilan para murid. Ketika awal mula mereka dipanggil secara khusus kepada Petrus, bagaimana peristiwanya hampir serupa, di mana Petrus dan juga teman-temannya pergi menjala ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa setelah semalaman berjuang menangkap ikan. Dan ketika kembali, Yesus memerintahkan mereka untuk menebarkan jala di sisi kanan, dan pada akhirnya mereka menangkap jumlah ikan yang banyak. Tetapi dalam bacaan Injil hari ini, peristiwa ini, kalau dalam kisah panggilan para murid, peristiwa ini kemudian Yesus meminta mereka untuk meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti mereka untuk menjadi penjala ikan. Dalam bacaan Injil hari ini,
Ada satu murid yang kemudian menyadari bahwa yang memerintahkan mereka untuk menebarkan jala adalah Tuhan sendiri. Peristiwa yang mereka alami dalam bacaan Injil hari ini pada akhirnya mengingatkan mereka pada peristiwa di mana mereka dipanggil oleh Yesus untuk pertama kali. Peristiwa penampakan Yesus ini menjadi pengingat bagi mereka bahwa Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan membuat mereka kembali merasakan semangat dalam hidup, dan itulah yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini, di mana Petrus dan juga Yohanes memberikan kesaksian tentang atas nama siapa mereka melakukan banyak hal, dan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keteguhan bahwa atas nama Yesuslah mereka melakukan banyak hal, dan pada akhirnya mereka berani memberikan kesaksian tentang Yesus di hadapan para tokoh-tokoh agama dan pemuka masyarakat Yahudi. Saudara dan saudariku yang terkasih, perayaan Ekaristi hari ini mengingatkan kita, mengundang kita bersama-sama memaknai Paskah dengan cara yang boleh saya tawarkan adalah bagaimana kita menemukan kembali peristiwa-peristiwa yang meneguhkan iman kita, di mana Tuhan menyapa kita secara langsung lewat peristiwa-peristiwa yang meneguhkan kita, peristiwa-peristiwa yang membuat kita bersyukur sebagai orang-orang Katolik, sebagai para pengikut Yesus, dan pada akhirnya lewat peristiwa yang meneguhkan, peristiwa yang membuat kita bersyukur sebagai orang Katolik, kemudian kita akan senantiasa dengan penuh antusias menjalani panggilan kita, menjalani perutusan kita sebagai orang Katolik di tengah-tengah masyarakat dan bangga dengan apa yang kita imani. Itulah yang terjadi juga pada Petrus dan juga teman-temannya dalam kisah para rasul yang kita dengarkan di awal pekan Paskah ini. Saudara dan saudari yang terkasih, semoga Paskah menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali menemukan peristiwa-peristiwa yang membuat kita teguh dalam iman, peristiwa-peristiwa yang membuat kita bersyukur sebagai para pengikut Yesus, sehingga iman kita diteguhkan dan kita senantiasa dimampukan, diberanikan untuk senantiasa mengakui dan mengimani Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam perjalanan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.